Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Permatasari dengan NPM 22411045 dari kelas manajemen 22A. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai analisis rasio keuangan. Yang pertama, ada definisi rasio. Rasio adalah angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara suatu jumlah dan jumlah yang lain. Rasio atau perbandingan adalah membandingkan besaran nilai suatu benda walaupun tidak saling berkaitan, seperti pada perhitungan berapa banyak telur yang dibutuhkan untuk membuat satu adonan kue. Perhitungan rasio sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Rasio biasanya ditulis dalam bentuk angka, juga digunakan sebagai alat ukur peringkat atau posisi keuangan dari suatu perusahaan. Yang kedua ada definisi rasio keuangan. Rasio keuangan atau rasio finansial merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lainnya. Selain menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja perusahaan atau bisnis, rasio keuangan yang disebut juga sebagai finansial rasio atau financial rasio sering kali digunakan sebagai data pendukung dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya data ini, pihak manajemen dapat memprediksi langkah yang tepat dan sekiranya terjadi di masa mendatang. Yang ketiga ada hubungan rasio keuangan dan kinerja keuangan. Analisis rasio keuangan dapat memberi pengaruh terhadap kinerja keuangan. Perusahaan. Semakin baik hasil analisis rasio keuangan, maka semakin baik pula kondisi kinerja keuangan perusahaan tersebut. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada manfaat dan penggunaan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan berguna untuk menentukan kesehatan keuangan suatu perusahaan yang baik pada saat sekarang maupun masa yang akan datang. Dengan rasio keuangan, kondisi keuangan dari kinerja perusahaan untuk satu periode tertentu dapat diungkapkan serta diketahui kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam bidang keuangan tersebut. Macam-macam rasio keuangan. Cara menganalisis rasio keuangan dapat ditentukan dari jenis yang ingin dilihat, seperti beberapa jenis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva atau kekayaannya. Adapun cara menganalisis rasio keuangan dengan jenis sebagai berikut. Yang pertama ada rasio utang. Cara menghitungnya yaitu rasio utang membagi jumlah utang dengan jumlah aktiva perusahaan atau bisnis. Perhitungan ini dapat memberikan informasi tentang besarnya aktiva suatu perusahaan atau bisnis untuk melihat seberapa besar jumlah aktiva yang dibiayai oleh hutang. Semakin rendah presentasinya, maka semakin baik. Yang kedua, ada rasio utang. Dengan pendekatan modal, cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah modal. Semakin kecil presentasi yang dihasilkan, maka semakin sehat keuangan suatu perusahaan atau bisnis. Hal tersebut berarti
utang yang dimiliki tidak melebihi modal. Yang kedua ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah jenis perhitungan yang digunakan untuk melihat kemampuan likuiditas suatu perusahaan. Perhitungannya memperhatikan aktiva lancar dan utang lancar yang dimiliki. Ada beberapa jenis rasio likuiditas. Yang pertama, ada rasio lancar. Perhitungan rasio lancar yaitu membagi aktiva lancar dengan utang lancar. Presentase hasilnya dapat memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar dalam jangka waktu yang pendek. Yang kedua, ada rasio kas. Cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini yaitu menjumlahkan kas dan aktiva yang setara kas, lalu membagi hasilnya dengan utang lancar. Jika hasilnya mendekati 100%, maka akan semakin baik bagi perusahaan atau bisnis tersebut. Yang ketiga, ada rasio cepat. Rasio cepat adalah hasil selisih aktiva lancar dengan persediaan yang kemudian dibagi utang lancar. Presentasenya dapat menunjukkan kesehatan keuangan suatu perusahaan atau sebaliknya. Semakin mendekati 100%, maka akan semakin baik bagi perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk melihat produktivitas aktiva-aktiva yang dimiliki dalam perusahaan atau bisnis. Adapun beberapa jenis rasio aktivitas. Yang pertama, ada rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan digunakan untuk mengetahui likuiditas perusahaan. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan, maka semakin baik pengelolaan persediaannya. Yang kedua, ada rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang digunakan untuk mengetahui besaran piutang perusahaan atau bisnis. Semakin besar perputaran piutang, maka semakin baik bagi keuangan perusahaan. Yang ketiga, ada rasio perputaran aktiva. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dengan menggunakan aktiva tetap. Semakin besar rasionya, berarti semakin baik keuangan perusahaan atau bisnis tersebut. Yang keempat, ada rasio perputaran total aktiva. Cara menghitung rasio ini yaitu dengan membandingkan penjualan dengan jumlah atau total aktiva perusahaan. Total aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Semakin besar rasionya, maka semakin baik dalam suatu perusahaan. 4. Rasio probabilitas. Rasio probabilitas digunakan untuk menghitung laba suatu perusahaan atau bisnis. Perhitungan rasio ini dapat digunakan dalam beberapa jenis. Seperti yang pertama, ada rasio margin laba kotor. Jenis rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara laba kotor dengan penjualan. Semakin besar hasil rasionya, maka keuangan perusahaan semakin baik. Yang kedua, ada rasio margin laba bersih. Rasio jenis ini digunakan untuk melihat kemampuan suatu perusahaan atau bisnis dalam menghasilkan laba setelah dikurangi semua biaya. Yang ketiga, ada rasio margin laba operasi.
Rasio ini digunakan untuk menghitung laba yang dihasilkan sebelum terkena pajak dan bunga. Dan yang keempat, ada Return of Investment atau ROI. ROI adalah rasio yang dimanfaatkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap total investasi. Yang kelima, ada Return of Asset RAO, adalah rasio yang berisi informasi tentang besarnya aset perusahaan untuk menghasilkan suatu keuntungan. Analisis fungsi keuangan. Fungsi analisis keuangan. Ada beberapa fungsi umum dari analisis rasio keuangan perusahaan. Seperti yang pertama, berguna bagi seseorang ataupun perusahaan yang ingin berinvestasi pada saham. Yang kedua, memberi kredit pada suatu perusahaan tertentu. Yang ketiga, menentukan tingkat kesehatan perusahaan, supplier, dan customer. Yang keempat, ada menentukan tingkat kesehatan perusahaan dilihat dari sisi karyawannya. Dan yang terakhir, menetapkan beberapa nominal pajak yang dibebankan perusahaan kepada pemerintah. Bisa juga untuk menentukan tingkat keuntungan yang wajar dari suatu industri terkait. Kesimpulannya dari materi ini yaitu analisis rasio keuangan atau financial ratio analysis adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan arus kas dalam suatu periode tertentu. Baiklah, sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.